Takziah itu secara bahasa artinya tasbir. Tasbir itu menyabarkan orang, itu arti takziah. Kalau bahasa lain kitanya menghibur orang. Man azza musaban, siapa yang mentakziahi orang yang ditimpa musibah. Musibahnya umum apa saja. Yang paling bagus adalah musibah karena ada yang meninggal dunia. Tapi musibah bukan hanya meninggal dunia, bisa jadi orang rumahnya kemalingan dan lain-lain, banyak musibah. Falahu mislu ajrihi, maka dia dapat pahala seperti pahala orang yang ditimpa musibah. Nah, jadi kata ulama mustahabbatun qabla mudhi salasati ayamin. Kalau takziah itu disunnahkan sebelum lewat 3 hari setelah dikuburkan. Kata Rasulullah, siapa yang bertakziah, kasahullah azza wa jalla min hulalil karamati yaumal qiyamah. Allah pakaikan nanti dia pakaian kemuliaan di hari kiamat. 1, 2, 3 dengan 7 dan 40 itu beda itu. 1, 2, 3 yang kita datang ke rumah duka itu takziah namanya. Nah, itu bertakziah. Adapun kita baca-baca Yasin, takhtim, tahlil, itu cuma kita mengisi acara aja. Takziah itu bukan itu sebenarnya. Cuma daripada kita bengong-bengong ngapain coba? Baguslah kita, kan bukankah kita juga disuruh mendoakan si mayit? Bukankah para ulama sepakat bahwa Al-Fatihah, bacaan-bacaan Quran yang dikirimkan kepada mayit itu sampai menyiapkan makanan di hari ketiga itu bukan ngasih makan orang yang bertakziah. Orang bertakziah tak boleh dikasih makan. Tak usah dikasih makan. Maka niatnya mesti betul. Niatnya itu menyiapkan makan hari 3 adalah ahli waris, ada uang, dia pengen sedekah makan karena Nabi pernah ditanya oleh sahabat, boleh enggak aku sedekah makan kepada makku yang udah mati? Atau Rasulullah, silahkan sedekahkanlah. Kali ini kita buka pembahasan tentang takziah supaya kita bersemangat untuk bertakziah hari ini. Akhrajat Tirmizi, Imam At-Tirmizi meriwayatkan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man azza musaban, siapa yang mentakziahi orang yang ditimpa musibah. Musibahnya umum apa saja. Yang paling bagus adalah musibah karena ada yang meninggal dunia. Tapi musibah bukan hanya meninggal dunia, bisa jadi orang rumahnya kemalingan dan lain-lain, banyak musibah. Falahu mislu ajrihi, maka dia dapat pahala seperti pahala orang yang ditimpa musibah. Ada berapa persoalan di sini? Persoalan pertama, orang yang ditimpa musibah ternyata dapat pahala. Namun nanti ulama berbeda pendapat. Siapa yang dapat pahala itu? Karena ada 2 nanti janji Rasulullah, dapat pahala dan terampuni dosa. Ada ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau dia sabar dapat pahala dan dapat terampuni dosa. Kalau dia tak sabar, dosanya terampuni tapi pahala tak dapat. Ada juga ulama mengatakan tak bisa, harus sabar baru dia dapat pahala. Nah, gitu. Dapat pahala iya, dosanya terampuni. Persoalan yang kedua adalah kok bisa orang yang bertakziah dapat pahala? Pahalanya sama dengan pahala orang yang dapat musibah tadi, karena kaedah pahala itu dalam agama kita, siapa yang menjadi penyebab orang lain dapat pahala, dia dapat pahala juga. Contoh gini. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan bahwa azan itu adalah dakwah terbaik. Mengapa Sayyidah Aisyah menyebut azan itu dakwah terbaik? Katakan Sayyidah Aisyah begini, gara-gara dia orang sholat.
gara-gara dia orang datang untuk sholat. Maksudnya orang, oh udah masuk waktu sholat ya, akhirnya orang ke masjid, orang sholat. Maka pahala orang sholat ini itu juga dapat dia. Nah, gitu. Nah, jadi semua orang yang membuat fasilitas ataupun menjadi penyebab orang lain berbuat pahala, dia dapat pahala juga. Contoh lain misalkan, ada ibu-ibu ngajarin anaknya makan baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka setiap kali anaknya makan, anaknya dapat pahala, ibu itu dapat pahala juga. Meskipun ibu itu di kuburannya, ibu itu sudah mati gitu. Nah, nanti dibalik juga. Semua orang gara-gara dia orang berdosa, dia dosa juga gitu. Contoh hampa misalkan, ada orang ngajarin orang mencarut misalkan, gara-gara dia orang pandai buat SPPD palsu. Misalkan contoh gitu ya. Jadi diajarinnya kalau buat SPPD palsu itu gini gitu. Ilmu itu dipakai terus sama orang itu. Nah, orang yang buat SPPD palsu ini dia berdosa, yang ngajarin tadi itu dapat dosa juga. Nah, gitu. Nah, jadi tadi kan pertanyaannya mengapa kita bertakziah dapat pahala juga? Nah, kaedahnya begitu. Kaedahnya adalah gara-gara kita orang dapat pahala, maka disebut sama Rasulullah sebagai mafatihul khair, orang yang membuka keran kebaikan. Nah, gitu. Orang yang membuka kebaikan. Misalnya gitu, ada orang pengurus masjid, pengurus pengajian lah gitu. Ibu-ibu majelis taklim dia pengurusnya. Gara-gara ibu ini banyak orang ikut majelis taklim. Adalah majelis taklim gara-gara ibu itu. Dia ngundang ustaz, dia menyiapkan tempat segala macam. Maka orang yang majelis taklim itu dapat pahala, ibu yang tadi menyiapkannya tadi pun dapat pahala lebih banyak lagi. Karena banyak orang gara-gara dia dapat pahala. Gitu maksudnya. Jadi dalam disebut sama Rasulullah sebagai miftahul khair. Kita sering ngasih nama anak kita Miftahul Khair, tapi itu hadis Nabi. Miftahul Khair artinya orang gara-gara dia terbukalah pintu kebaikan-kebaikan. Nah, gitu. Jadi ditimpa musibah itu tak semua orang dapat pahala. Tapi ada yang dapat pahala. Dapat pahalanya disebut oleh Allah dalam Quran itu unlimited. Innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Satu-satunya ibadah yang tak ada batas pahalanya itu adalah sabar. Tak ada batas pahalanya gitu. Maka kalau orang punya tingkat kesabaran tinggi itu pahalanya unlimited, tak ada batasnya. Itu paling tinggi tingkat ini. Cuma nanti sabar itu dibagi 3 lagi, ada level-levelnya. Ada sabar ditimpa musibah, itu termasuk sabar yang paling rendah itu. Derajatnya gitu. Ada orang mati, sabar kita, itu paling rendah derajatnya. Naik derajat berikutnya kata ulama, sabar untuk meninggalkan kemaksiatan, karena semua kemaksiatan itu butuh kesabaran untuk meninggalkannya. Mabuk itu menggiurkan gitu ya, berzina dan lain-lain. Butuh kesabaran tingkat tinggi. Paling tinggi tingkat kesabaran itu kata ulama adalah sabar ibadah. Nah, jadi agak susah kita bangun subuh nih. Kalau bapak tak sabar, bapak pulang ini. Nah, kalau tak sabar lebih baik kita tidur di rumah gitu. Saya pun kalau tak sabar bangun tidur tadi, anak rewel malam segala macam. Kalau tak sabar, aduh. Cuman karena harus dipaksa-paksakan. Karena ibadah itu harus dipaksakan. Kalau tak dipaksakan tak jadi dia. Nah, jadi di hadis lain kata Rasulullah, ma min mu'minin yu'azzi akhahu, tidaklah seseorang yang bertakziah bi musibatin, disebabkan adanya musibah, apa aja musibahnya, illa kasahullahu azza wa jalla min hulalil karamah, bercerai musibah atau tidak, tak jadi bercerai itu ada beralik khusus. Jadi beralik itu ada sekitar 10 dalam Islam modelnya gitu, 7 atau sampai 10 gitu. Salah satu ada namanya wakirah. Wakirah itu artinya beralik karena tak jadi bercerai gitu. Ada orang bertengkar suami istri, udah ada ikut campur dah, keluarga laki-laki ikut campur keluarga perempuan, rupanya damai orang tu, tak jadi cerai. Itu ada beralik khususnya, ada walimah khususnya dalam Islam. Jadi kalau jadi musibah dia. Kalau tak jadi itu perlu dipestakan. Gitulah. Karena dalam Islam itu sebelum bercerai itu ada anak tangganya dulu.
anak tangga terakhir adalah ikut campur pihak laki-laki dan pihak perempuan yang beradu. Ini kerabat laki-laki, ini kerabat perempuan, ini mungkin nenek mama, orang itulah yang akan berunding apa persoalan anak kita ini, apa jalan keluarnya gitu. Rupanya gara-gara itu tak jadi cerai. Itu nanti harus disunahkan untuk diwalimahkan. Minimal undang-undang sanak-sanak gitu, tak jadi cerai ini gitu. Ya cuman memalukan lah gitu. Tapi itu kan sebuah hal yang menggembirakan karena terhindarnya dari musibah besar. Karena kalau bercerai jadi itu musibahnya besar. Kata Rasulullah, siapa yang bertakziah, kasahullah azza wa jalla min hulalil karamati yaumal qiyamah. Allah pakaikan nanti dia pakaian kemuliaan di hari kiamat. Dia punya keistimewaan. Allah pakaikan dia dengan pakaian kemuliaan di hari kiamat. Jadi nanti bapak-bapak yang rajin takziah ini dengan ikhlas lah ya, bukan cari nasi bungkus segala macam, ikhlas lah gitu. Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun itu termasuk orang yang setiap kali ditanya Rasulullah siapa yang bertakziah hari ini, dia tunjuk tangan itu. Jadi Rasulullah itu kalau udah setiap hari bertanya itu siapa ngunjung orang sakit, siapa yang di absennya ibadah-ibadah sahabat-sahabat itu, Abu Bakar itu termasuk orang yang suka begitu. Jadi diamalkannya betul. Kalau ada orang meninggal ditakziahinya, ada orang sakit dikunjunginya. Jadi bapak-bapak dapat kabar duka bertakziah. Nah sekarang apa itu takziah? Itu yang penting. Takziah itu secara bahasa artinya tasbir. Tasbir itu menyabarkan orang, itu arti takziah. Kalau bahasa lain kitanya menghibur orang, itu takziah. Dengan cara apapun. Yang penting kita datang, lalu kemudian datangnya gitu itu aja, udah tergolong takziah. Walaupun tak ngapa-ngapain, diam aja datang gitu. Itulah takziah itu. Karena diyakini terhiburnya orang dengan melihat orang meskipun orang itu tak ngapa-ngapain. Datang kita, ada orang sedang berduka, muncul kita depan dia, ada mulai terhibur hati dia, itu takziah itu. Gitu. Jadi tahlilan itu bukan takziah, itu urusan lain nanti. Yang disebut dengan takziah itu adalah datang menghibur ahli duka, itu disebut dengan takziah. Perkara tahlilan itu urusan nanti gitu. Itu bukan takziah namanya. Nah, itu tahlilan kalau kita nyebutnya. Nah, jadi kata ulama mustahabbatun qabla mudhi salasati ayamin. Kalau takziah itu disunnahkan sebelum lewat 3 hari setelah dikuburkan. Jadi misalkan hari ini jenazahnya dikuburkan, maka kita bertakziah ke rumah duka itu disunnahkan 3 hari. Sekarang pertanyaannya kenapa 3 hari kan gitu? Kalau lebih kenapa? Tujuan bertakziah itu adalah meredam kesedihan orang. Diyakini orang menggebu kesedihan dia itu cuma 3 hari. Hari keempat walaupun ada sedihnya tapi udah mulai reda. Gitu. Jadi kenapa kami takziah pula di hari keempat? Dikhawatirkan kalau dia bertakziah di hari keempat mengulang kesedihan orang yang sudah reda. Gitu. Mengulang kesedihan orang yang mungkin udah agak tenang dia. Dengan hadirnya kita lagi. Oleh karena itu kehadiran kita hari pertama maupun hari kedua maupun hari ketiga pun tidak boleh mengungkit kesedihan orang. Datang untuk menghibur. Jangan ditanya gimana sebab matinya. Itu tidak perlu ditanya itu. Kalau itu pula kita tanyakan, berarti kita bukan menyabarkan orang, itu mengungkit kesedihan orang namanya. Apa kenangan kakak selama hari ini sama ibu itu? Enggak usah ditanya. Nah, itu namanya mengulang kesedihan orang. Datang untuk menghibur dia, memberikan motivasi, menyemangati dia, mengingatkan dia, jangan sampai nadab, jangan sampai nanti. Karena ada 2 yang haram hukumnya, ada pernah saya jelaskan. Ada nadab, ada niyaha, itu haram hukumnya. Nadab itu apa? Histeris dia. Kenapa lah si Polan tu mati? Padahal dia baik sama saya. Dia membantu kehidupan saya selama. Itu namanya nadab namanya. Itu haram hukumnya. Ada namanya niyaha. Niyaha itu histeris tapi berlarut dalam kesedihan. Sampai kalau orang Arab jahiliyah lu sampai mukul-mukul pipi. Begitulah sampai dia ekspresinya itu berlebihan sampai ngoyak-ngoyak baju, sampai jambak-jambak rambut gitu. Itu dua-duanya haram hukumnya.
Maka orang yang nadab dan niyaha ini tak boleh. Yang boleh batasnya nangis. Ini yang masyarakat kita berlebihan pula, nangis pun tak boleh dibuatnya. Ada beberapa ustaz ceramah, nangis pun tak boleh kata dia. Pernah saya melayat orang, adiknya nangis, abangnya mati, dihamuk sama keluarganya. Saya bilang, kenapa cerita orang nangis dihamuk? Itu tak boleh. Orang yang sedih, dia bilang dia nangis. Yang tak boleh itu kan lebih dari itu. Nangis, Nabi pun nangis. Nabi meninggal anaknya Ibrahim di umur 2 tahun, nangis, ditanya sama sahabat, engkau nangis ya Rasulullah? Kata Nabi, al-qalbu yahzan, al-ainu tadmu, wal qalbu yahzan, wala naqulu syai'an illa ma yarda ya Rabbuna. Mata boleh berair, hati boleh sedih, tapi mulut tetap terjaga, tidak ngomong yang tidak Allah suka. Karena mulut menunjukkan dia ridho tak ridho putusan takdir Tuhan. Tapi kalau air mata berair itu dia manusiawi. Orang kita jangan sampai jatuh air mata ke lantai, nanti apa bunyinya gitu. Tidak ada itu. Walaupun ulama mengatakan tetaplah seelok-eloknya jangan sampai nangis. Tapi tak ada satupun ulama mengatakan haram. Kalau dipilih kata ulama, mana lebih bagus? Nangis sebelum mati atau nangis sesudah mati? Ulama lebih setuju menangisnya itu sebelum mati, jangan sudah mati. Cuma orang kita kan nangisnya setelah mati gitu. Baru ahli warisnya nangis. Tapi kalau bisa dimilih nih, kalau bisa milih, memang seafdalnya nangisnya sebelum mati, jangan sudah mati. Gitu. Tapi kan nangis namanya bisa milih-milih. Jadi kalau orang nangis manusiawi. Itulah yang kita sabarkan dia, bang, jangan sampai berlarut. Bang, jangan sampai histeris. Begitu. Karena orang Arab jahiliyah dulu memang mereka histeris berlebihan. Ditambah lagi kalau orang dulu diundanglah orang-orang untuk menangis di kuburannya. Untuk menunjukkan dia hebat. Jadi saya mati ini misalkan, sebelum saya mati saya wasiatkan, kan carikan nanti ibu-ibu agak 15 orang, kasih duit, suruh dia ke kuburan saya, suruh dia nangis-nangis lah di kuburan saya gitu. Supaya kalau orang nengok, wah ustadz itu luar biasa, matinya banyak ibu-ibu nangis, gitulah maksudnya. Nunjukin supaya dah mati pun pengen dimuliakan. Gitulah kalau orang Arab jahiliyah dulu. Nah, jadi disunnahkan 3 hari. Lewat 3 hari hukumnya makruh. Kalau mengulang-ulang kesedihan orang lagi lebih parah dari itu bisa haram hukumnya. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa orang kita 7.40 datang juga? Karena itu jadi persoalan. Perlu kita bedakan 1, 2, 3 dengan 7 dan 40. Itu beda itu. 1, 2, 3 yang kita datang ke rumah duka itu takziah namanya. Nah, itu bertakziah. Adapun kita baca-baca Yasin, takhtim, tahlil, itu cuma kita mengisi acara aja. Takziah itu bukan itu sebenarnya. Cuma daripada kita bengong-bengong ngapain coba? Baguslah kita, kan bukankah kita juga disuruh mendoakan si mayit? Bukankah para ulama sepakat bahwa Al-Fatihah, bacaan-bacaan Quran yang dikirimkan kepada mayit itu sampai. Jadi kita aja menyepakati, Pak, kita takziah sama-sama lah ya. Oh ya. Jam berapa orang kita ini kalau siangnya kerja, kita buatlah malam. Oh iya. Ngapain kita? Sebenarnya enggak ada ngapa-ngapain. Datang aja menghibur ahli musibah udah cukup. Cuman orang kita adalah baca Yasin lah kita yuk, daripada kita bengong ngapa-ngapain, baca Yasin kita. Jadi mengisi kekosongan itu akhirnya di tempat kita muncullah budaya adanya tahlilan, ada takhtim, ada tahlil. Kalau dibilang dari Nabi tak pernah nyuruh takhtim tahlil, tapi itu perkara yang tak ada masalah. Kita bukan nambah syariat baru. Kita hanya memanfaatkan momennya untuk mendoakan si mayit. Nah, itu bang 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3 itu kenapa 3? Kenapa enggak 4? Kenapa enggak 5? Karena batas takziah itu 3 hari itu. Lebih dari 3 hari tak boleh. Jadi kalau bapak nanti bilang kita takziahnya sampai 4 malam, ya itu makruh hukumnya. Makruh bisa haram hukumnya. Nah, kalau mau dapat pahala ya 3 hari itu. 1, 2, 3. Lalu tempat kita hari ke-7 40 itu bukankah mengulang kesedihan? Nah, itu urusannya beda. Mengapa ada malam 7 dan 40 di tempat kita? Karena memang ada dasarnya. Dasarnya apa? Ada Sayyiduna Atha, seorang tabi'in, ulama di karangan tabi'in. Atha ini berpendapat begini.
hari yang paling rumit bagi orang di alam kubur itu hari ke-7 dan 40. Begitu kata Atha. Atha ini seorang ulama di kalangan tabi'in. Sehingga orang tua kita dulu berpikir, wah kalau gitu kita rame-rame lah mendoakan orang di hari 7 dan 40 ini. Karena itu hari yang paling berat bagi dia di alam kuburnya. Akhirnya muncullah pula lagi hari ke-7 dan 40. Gitu. Tapi tujuannya bukan takziah lagi, karena tak ada takziah lagi hari 7 40. Tujuannya adalah berkumpul untuk mendoakan si mayit. Maka hari 7 dan 40 tak mesti di rumah duka. Karena hari 1, 2, 3 itu sebaiknya di rumah duka, sunnahnya begitu. Karena kita menghibur orang. Hari 7 dan 40 tak mesti di rumah duka. Bawa aja makanan itu kemari misalkan kan. Nah, kita berdoa tak ada makanan pun habis sholat maghrib kita di masjid lebih afdol lagi. Mana lebih afdol, ngasih makan orang sembahyang sama ngasih makan orang tak sembahyang? Tentu ngasih makan orang sholat lebih afdol lagi gitu. Nah, daripada bapak buat acara di rumah yang makan tuh yang tak sholat. Awak sembahyang isya di sini, dia nunggu tahlilan di rumah gitu. Nah, itu yang mau dikasih makan. Lah lagi yang udah jelas ke masjid sholat maghrib dia, nanti minta tolong doakan. Nanti ahli musibah, ahli duka, ahli waris kalau ada rezekinya pengen bersedekah makanan untuk almarhum, siapkan makanan. Kalau tidak apa-apa. Nah, begitu dia. Jadi itu dasarnya. Jadi 7.40 itu sebenarnya bukan takziah. Dia hanya kumpul untuk mendoakan orang di masa yang paling rumit bagi dia di alam kuburnya, yaitu hari 7.40. Dasarnya apa? Wallahu a'lam. Mengapa Sayyiduna Atha ini seorang ulama besar ini di kalangan tabi'in mengatakan demikian. Nah, jadi takziah. Wa yusannu dan disunnahkan pula ayya umma bi ta'ziyati, bertakziah itu secara umum kepada jami'i ahlil maiti wa aqaribihi, semua kepada semua kerabatnya. Biasanya tempat kita bertakziah itu hanya kepada rumah duka. Yang mungkin di situ yang ada hanya istrinya, ada anaknya. Tapi sebenarnya sunnah bertakziah itu kepada semua orang yang berduka di kalangan keluarganya. Bisa jadi ada abangnya, bisa jadi ada adiknya, bisa jadi ada orang meninggal di Sumbar tapi anaknya di Pekanbaru. Ya yang ditakziahi jangan ke Sumbarnya, yang di Pekanbarunya gitu. Karena bertakziah itu menghibur orang hidup, bukan menghibur orang mati. Orang mati apa dihibur lagi? Orang misalkan ayahnya di Panam, mati ayahnya, anaknya di Rumbai, ya bertakziahnya jangan ke Panam, bertakziahnya ke rumah orang yang berduka itu di kita. Kecuali di sana ada acara kita datang juga. Tapi kalau ada anaknya di sini kita datang juga selama 3 hari itu kita ada berkunjung ke dia, itu bertakziah. Oh dia mungkin istrinya tak ada lagi, tapi bisa jadi anaknya ada. Oh anaknya tak ada lagi, bisa jadi adiknya ada. Semua kerabatnya berhak untuk ditakziahi dan kita dapat pahala mentakziahinya. Nah, begitu dia. Al-kibar, baik orang tua, wasighar, anak-anak, warrijal, baik laki-laki, wanisa maupun perempuan. Semuanya sunnah hukumnya untuk ditakziahi. Wa yukrahu lahumul julusu laha wa sun'u ta'amin yajma'un nasa alaihi. Dimakruhkan hukumnya orang menyusahkan orang yang sedang sibuk dengan kesedihannya, seperti membuatkan makanan kepada orang-orang yang berkumpul di hari berduka itu. Jadi di situ ada kaitnya. Kaitnya apa? Kaitnya adalah orang yang sedang sibuk dengan kesedihan. Orang sibuk dengan kesedihan itu misalkan di hari matinya orang keluarganya, suaminya, maka istrinya sibuk dengan jenazah suaminya, anak-anaknya sibuk dengan jenazah ayahnya. Maka di hari itu tak boleh mereka mereka tak boleh disibukkan untuk menyiapkan makanan kepada orang-orang yang berkumpul di hari itu. Kecuali nanti kerabat-kerabat jauh datang itu tak ada masalah, lalu dia masak di rumah itu. Maka yang paling afdal apa? Ya tetangga-tetangga lah, SKM. Kalau ada yang mati di antara kita, berapa orang keluarganya, ada 30 orang, lalu kemudian kita dari SKM masjid, lalu kemudian belikan makanan 30 bungkus, antarkan ke rumahnya. Itu sunnahnya begitu.
Nah, wa yustahabbu li jirani ahli mayit, disunnahkan bagi jiran tetangga ahli mayit walau ajanib, meskipun orang-orang yang bukan keluarga mereka, baik dekat maupun jauh, baik orang kampung itu maupun kampung lain, ayasna'u li ahlihi ta'aman yakfihi yawman wa lailatan, memberikan makan untuk mereka cukup sehari semalam, yang cukup sehari semalam, minimalnya gitu. Orang kita biasanya sekali makan aja dikasih, siang aja gitu. Sebenarnya yang sunnahnya itu sampai siang dan malam. Atau kalau dia ada sarapan pagi, buat sarapan antarkan, siang antarkan, malam antar. Besoknya udah, biar dia lagi. Dia kira kesedihannya udah reda. Apakah itu termasuk larangan orang menyiapkan makanan di hari ketiga? Itu urusannya berbeda. Menyiapkan makanan di hari ketiga itu bukan ngasih makan orang yang bertakziah. Orang bertakziah tak boleh dikasih makan. Tak usah dikasih makan. Maka niatnya mesti betul. Niatnya itu menyiapkan makan hari 3 adalah ahli waris, ada uang, dia pengen sedekah makan karena Nabi pernah ditanya oleh sahabat, boleh nggak aku sedekah makan kepada makku yang udah mati? Atau Rasulullah, silahkan, sedekahkanlah. Apa sedekah terbaik? Kata Rasulullah, sedekah air. Nah orang kita air mungkin banyak, karena zaman Nabi air tak ada, makan orang kurang. Jadi kalau ahli waris ada rezeki dia hari ketiga, lalu dibuatkannya makanan, diniatkan pahalanya untuk almarhum. Tidak ada beban keharusan di situ. Niatnya bukan mengasih makan orang yang sedang bertakziah. Kalau seandainya bapak bertakziah pengen makan di situ, itu tidak ada, bapak bukan dapat pahala, makruh hukumnya. Nah, tak boleh itu. Cuman kalau ada ahli waris pengen mengasih makan, mumpung orang berkumpul di rumah mereka, daripada ngantarkan ke rumah masing-masing, hajab, ya udahlah kita buatkanlah makan. Cuman masalahnya di tempat kita dijadikan pula itu sebagai hukum, nggak boleh itu. Itu cuma mencuri kesempatan aja, mumpung orang ke rumah kita ramai, kita kasih makan gitu. Nggak boleh pula kita bilang, wah ini harus, itu tak boleh. Sampai berutang-berutang pula, itu nggak boleh itu. Nah, dan itu pun menggunakan uang ahli waris, jangan uang yang udah mati itu. Orang kalau sudah mati, uangnya bukan uang dia lagi. Uang dia itu, orang yang misal saya nih mati malam nih. Uang saya yang boleh digunakan itu hanya untuk pengurusan jenazah saya. Apa itu? Misalkan belikan kapan 300.000, bayar ambulan misalkan 300.000, gali kuburan 400.000 misalkan. Gunakanlah uang saya itu. Sebaik-baiknya uang saya, jangan orang lain. Kecuali saya tak punya uang, ahli waris saya lah yang nanti akan mengeluarkan uang untuk urusan jenazah. Nah, selebih dari itu jangan gunakan untuk tahlilan, itu tak boleh gunakan. Kalau bapak pengen ada sedekah makan di tahlilan, itu pakai duit ahli waris. Nah, kalau tidak usah dibuat ada makan-makannya, kan tujuannya kan bukan itu. Tujuannya adalah orang datang terhibur gitu. Tapi kalau mau buat juga pengen sedekah makan, kalau duit almarhum bapak sedekah kan nggak bapak sedekah namanya itu. Karena duit almarhum itu pun nggak boleh karena belum dibayarkan hak-hak orang di situ. Hak orang kalau mati setelah dikeluarkan biaya jenazahnya, maka yang berikutnya duitnya itu digunakan untuk apa? Berikutnya duitnya itu digunakan untuk bayar hutang, baik hutang sama Allah maupun hutang sama manusia. Hutang sama Allah misalkan apa? Dia tak sempat bayar zakat dulu, lalu mati dia. Ada waktunya bayar zakat nih. Tak sempat bayar zakat, mati dia. Anaknya tahu, oh bapak dulu tak sempat bayar zakat. Nah, dikeluarkannya zakatnya. Berapa yang harusnya bapaknya keluarkan kemarin gitu. Atau bapaknya pernah tak puasa sekian lama, lalu kemudian anak-anaknya tak bisa mengganti puasa bapaknya. Ya bayarkan fidyah dari uang itu. Nah itu utang sama Allah namanya. Nanti ada utang sama orang pula lagi, tengoklah berapa utang sama orang. Masih ada lebih duitnya, belum boleh juga diwarisi itu. Ada lagi yang lain yang harus dikeluarkan. Apa itu? Wasiatnya. Bisa jadi dia berwasiat, tolong harta saya 10% nanti gunakan untuk menyekolahkan anak yatim. Itu ada janda anak yatim situ, sekolahkan gitu misalkan. Atau renovasi masjid gitu misalkan. Nah, kenapa? Tapi insya Allah lebih itu. Kenapa lebih? Karena wasiat tak boleh lebih sepertiga harta.
Nah, insya Allah ada lebih lah, jangan khawatir. Cuma kalau utangnya nggak tahu kita ada lebihnya itu enggak gitu. Kalau utangnya banyak ya kurang. Sekarang pertanyaannya, kalau kurang gimana? Wajib nggak anaknya membayarkan kurangnya itu? Saya misalkan ninggalkan duit 100 juta, utang saya 200 juta. Baru tahap 2 dah habis duitnya itu, kurang pula. Hukum anak membayarkan hutang bapaknya, kalau utang duit ya, itu hukumnya sunnah, tidak sampai kepada level wajib. Nah, itu dalam bentuk berbaktinya anak sama orang tua kalau dia memang ada duitnya. Jangan pula anak ayahnya mati meninggalkan uang hutang 1 miliar, berpindah pula anaknya itu hutang 1 miliar. Gaji UMR cuma tak makan anak itu seumur hidup. Nah, itu hanya, maka kalau bapak nagih hutang orang, nagih ke anaknya itu mana tahu ada harta warisan yang ditinggalkan, bayarkan ke hutangnya. Atau anaknya itu punya kelapangan rezeki, bayarkan hutang bapak kalian. Tapi tidak ada di situ hak bapak untuk seakan-akan berpindahlah ayahnya tadi itu hutangnya ke anaknya, itu tidak ada. Nah, tidak berpindah, kewajibannya itu tak berpindah karena setiap orang bertanggung jawab terhadap dirinya masing-masing, termasuk ayah sama anak. Bertanggung jawab ayah ini dengan ibadah dia, anaknya tak bertanggung jawab kepada ibadah ayahnya. Gitu dia. Maka kalau bapak nagih kepada orang, mungkin ayahnya berutang, tagihlah. Itu hak bapak menagih, tapi tidak dalam level wajib. Tapi kalau ada harta yang ditinggalkannya itu wajib sepenuhnya digunakan untuk bayar hutang. Janganlah semuanya, nanti ahli waris tidak bisa bayarkan hutang semuanya, karena itu hak orang. Karena kita ini Pak, bapak nih bayar zakat hari ini, tapi ada hutang belum dibayar, mana dahulukan? Bayar hutang dulu. Nah, itu hutang, baik hutang sama orang maupun hutang sama Allah. Hutang sama Allah contohnya apa? Bapak mau sembahyang zuhur nih, sembahyang asar nih, zuhur terlupa bapak tadi, sembahyang zuhur bapak, selesaikan zuhur bapak dulu. Meskipun bapak tak berjamaah gara-gara itu, bayar hutang dulu. Nah, semua orang gitu juga. Misalkan hari ini ada tempo bayar zakat, rupanya ada orang teringat ada hutang, mana didahulukan? Bayar hutang dulu. Gara-gara bayar hutang itu tak bisa dia berzakat, tak jadi masalah. Nah, karena hak orang lebih diutamakan. Kalau kita ada uang, jangan berangkat umroh dulu, bayar hutang dulu, baru berangkat umroh. Nah, ini bapak ini rajin kali merenovasi masjid, utang semua orang tak bayar sama dia. Itu berarti bapak itu linglung orangnya. Bukan dapat pahala dia, dapat dosa dia gara-gara itu. Sama seperti orang menunda hutang. Mati dia, orang mati syahid aja tak langsung masuk surga gara-gara berhutang itu. Nah, gitu dia, ada hak orang lain. Nanti terakhir kali baru dibayarkan warisannya. Kalau ada sisanya, jenazahnya udah dibayarkan, habis itu nanti utangnya semua orang udah dibayarkan, wasiatnya udah ditunaikan, ada lebihnya, alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah bagilah warisan. Nah, bagi warisan secara syariat Islam. Kecuali memang keluarga sepakat semuanya, ya udahlah kita merelakan semuanya, walaupun kau dapat sekian persen, kau dapat sekian persen. Nah, kita semua sepakat bagi rata, itu ulama membolehkan, tapi dengan catat semuanya udah menyetujui itu untuk dibagi rata, tak ada masalah. Tapi harus terlebih dahulu semua orang harus tahu haknya berapa. Nah, gitu. Sebenarnya masalah warisan itu fleksibel juga sebenarnya. Tapi kalau kalau ada yang tak setuju, berarti kita pakai sesuai dengan hak masing-masing. Kau dapat sepertiga, dapat sekian, dia dapat sekian, dapat sekian gitu. Tapi kalau semua ada sepakat semuanya, udahlah kau dapat kau sekian, kau dapat sekian, dapat sekian. Oke? Ini gimana nih cara bagiannya? Mau seperti itu? Iyalah begitu, bagilah. Tapi kalau kata dia udahlah, kami dah tahu hak kami berapa, udah bagi rata aja lah. Biar kakak kita yang janda tuh dapat duit banyak dia gitu. Kita bagi, tidak ada masalah. Baik. Nah, jadi buatkan makanan. Tapi kata ulama, kalau ada orang yang sedihnya berlebihan, jangan buatkan makanan. Yang tadi itu yang meratapi tadi itu kata ulama itu maksiat, itu dosa, jangan buatkan makanan. Biar dia sibuk dengan makanan pula. Gitu. Kan tadi ada saya ceritakan bahwa ada yang dilarang dalam agama, berlebihan, mukul-mukul pipi, ngoyak-ngoyak kantong segala macam, itu kebiasaan orang Arab dulu, sampai dicukurnya rambutnya begitulah, sampaikan dia histeris, berlebihan lah ekspresinya. Itu dilarang dalam agama. Kalau ada orang model begitu,
jangan buatkan makanan untuk dia. Itu kenapa? Karena ada kaedah lain. Kaedahnya dalam agama kita, tolong menolong dalam kebaikan itu dapat pahala. Jangan tolong, kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kalian yang baik-baik, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong untuk yang buruk-buruk. Jadi ngasih makan kepada orang yang meratapi kesedihan sama seperti nolong dia untuk melakukan kemaksiatan. Sama seperti misalkan kita nih ada gereja nih di sini nih. Bapak nih punya inisiatif, ya kita lah yang jaga gereja itu. Nggak usah, biar orang tua aja gereja. Ngapain kita ikut campur? Tugas kita adalah membiarkan mereka beribadah dengan nyaman. Ya, tugas orang Islam itu kalau ada orang Natalan, tugas dia adalah jangan ganggu orang sedang ibadah. Haram hukumnya, bukan dapat pahala. Datang anak-anak lempar gereja. Kenapa? Orang lagi menyembah Yesus. Nggak boleh. Walaupun dia nyembah Yesus, jangan diganggu. Yang tugas kita cuma itu. Tapi kalau sampai pula jaga depan pintunya, itu nggak boleh kita. Itu sama tolong menolong dalam hal keburukan. Kecuali dia polisi, itu lain urusannya gitu ya. Tapi dia polisi, bukan cuma warga biasa. Itu hindari. Nah, kenapa kata ulama? Karena dosa terbesar adalah menyembah selain Allah. Di saat orang kita membantu orang menyembah selain Allah, berarti kita sedang membantu orang sedang berbuat dosa yang paling besar dalam agama kita. Jadi orang Islam itu dituntut untuk lakum dinukum waliyadin. Biarkan orang itu menjalankan agamanya. Kita cuma mendakwahi mereka. Kalau mereka tidak mau, biarkan mereka beribadah, biarkan mereka Natalan, tak ada urusan. Nah, cuman kalau sampai kita pula nanti yang memfasilitasi, itu yang tak boleh. Fasilitasi apa? Misalkan kita bangunkan gerejanya, kita siapkan salibnya, kita siapkan pula makanannya, itu tak boleh. Itu ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Itu masuk dalam kategori tolong menolong dalam durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Wallahu a'lam bishawab. Ini kan banyak persoalan di masyarakat kita masalah itu. Hubungan kita dengan non-muslim itu adalah hubungan sosial, bukan hubungan akidah. Selagi urusannya sosial, tak ada masalah. Apa sosial misalkan? Dia pesta, datang kita, tidak ada masalah. Dia sakit, kita kunjungi, tidak ada masalah. Kita bekerja, kita berdagang, tidak ada masalah. Urusan sosial, muamalah. Tapi kalau sudah nyerempet ke ibadah dan akidah, itu tidak boleh. Nah, gitu. Menyerempet ke ibadah dan akidah, itu batasnya, tidak boleh. Maka ulama beda pendapat tuh tentang ngucapin selamat Natal itu. Boleh atau tidak? Ada yang mengatakan ngucapin selamat Natal ini masuk ke arena akidah. Ada yang mengatakan ini hanya masalah sosial saja. Akhirnya ulama beda pendapat di situ. Ada yang mengatakan ini sama aja macam selamat pagi ini. Kalau begitu kan prinsip dia, pendapat dia tentu dia bilang boleh aja, tak ada masalah. Boleh nggak kita mengucapkan selamat pagi Pak gitu sama orang non muslim? Sama kan, boleh kan? Kalau orang berpendapat ini sama ini, maka hukumnya pasti mubah. Kalau dia berpendapat bahwa sama saja itu ucapan selamat biasa gitu. Tapi ada pula yang mengatakan oh tidak, ini sama aja kita nyelamati orang, sama saja mengakui bahwa Yesus itu lahir di tanggal 25 ini gitu. Bagi kita orang Islam kan tidak ada itu. Akhirnya kata dia ini tak boleh karena nanti sama seperti mengakui apa yang diyakini oleh mereka. Akhirnya berpendapat. Jadi kalau kita gimana nih nasib kita? Nah, kata ulama ada kaidah khuruj minal khilaf aula. Keluar dari area perdebatan itu jauh lebih baik. Bagaimana cara keluar dari area perdebatan masalah ini? Diam-diam aja kita udah selamat kita gitu. Itulah maksudnya. Ada ulama membolehkan, ada ulama tak membolehkan. Gimana ya, alasan-alasannya beda. Ya, bagi kita orang awam nggak usah kita ucapkan selamat, kita udah tak ada kita perlu debat-debat di situ. Karena sebagian ulama pun ada yang membolehkan jika memang dia harus mengucapkannya. Misalkan dia tinggal di Eropa. Tinggal di Eropa dia minor. Dia nanti kalau tak berbaur di masyarakat dia dikucilkan sehingga keluarganya tidak bisa hidup dengan baik di masyarakat. Maka dia berpura-pura saja hanya sekedar untuk
menunjukkan solidaritas saja sama kawan-kawan gitu. Tapi bagi kita orang Indonesia, orang Rumbai, apa yang memaksa dia harus mengucapkan itu? Dia tinggal orang Islam semua di sini. Ya gitu. Allahu a'lam. Di takziah itu ada dua sisi, Pak. Ada sisi ahli musibah, ada sisi orang yang bertakziah. Orang yang bertakziahnya mengambil manfaat dari takziah, kata Rasulullah, wa kafa bil mauta wa inza. Kematian itu mesti jadi pelajaran. Maka datang bertakziah itu adalah mengambil pelajaran dari sisi kita ini yang bertakziah. Buat suatu saat kita pun akan mati dan orang akan berkumpul di rumah kita seperti itu. Sehingga pulang dari takziah itu ada rasa takut dalam diri kita, bertambahlah iman kita. Itu yang diharapkan dari takziah itu. Maka pahalanya besar. Maka orang yang ikut menyelenggarakan jenazah, kata Rasulullah, ikut dia nyolatkan jenazah, ikut menguburkan jenazah, dapat pahala 2 bukit. Ulama mencari-cari alasan kenapa besar kali pahalanya. Karena yang diharapkan dengan mengikuti proses itu, dia menjadi orang yang takut. Nengok jenazah dimasukkan ke kuburan segala macam, ikut pula dia nginjak-nginjak tanahnya. Harapannya pulang dari situ dia takut beribadah dia. Ada dulu kampung saya, orang paman saya sendiri, asalkan ada orang mati rajin ke masjid dia. Udah 3 hari 4 hari nggak ke masjid lagi dia gitu. Modal dia memang harus sering-sering gitu. Itu dari sisi kita, orang yang bertakziah mengambil pelajaran dari kematian. Nah, adapun dari sisi orang yang ahli musibah, dia mendapatkan hak untuk dihibur. Maka apa selayaknya orang menghibur? Itulah yang mesti dia ucapkan, sama seperti ngunjungi orang sakit. Apa tujuan orang ngunjungi orang sakit? Ngunjungi orang sakit itu tujuannya adalah untuk supaya dia tetap optimis, tidak bersedih dengan keadaannya. Maka mulut kita selama mengunjungi orang sakit itu adalah menyemangati dia. Jangan malah mengeluarkan kata-kata yang tidak menyemangati. Wah, ini Pak agak lain nih, Bapak sabar-sabar aja lah gitu. Itu kan pesimis dia jadinya. Ini sama penyakit Bapak, semua Bapak yang mati kemarin ini katanya. Akan pesimis dia jadinya. Walaupun mati kita ini tidak mungkin lagi ini lewat ini, tapi tetap kita mengeluarkan kalimat-kalimat optimis kita. Sama seperti mengunjungi orang yang sedang musibah. Tugas kita adalah tasbir, nyabarkan dia. Udahlah. Kalaupun dia bercerita tentang kronologi kematian ataupun kisah-kisah hidup dia dengan almarhum, maka kita tugasnya hanya mendengarkan untuk hibur dia. Jangan pula nanti kita malah ngungkit-ngungkit kesedihan orang. Dia bercerita, kita perdalam terus ceritanya itu. Itu namanya kita. Jadi yang kita lakukan adalah mewujudkan tujuan utama daripada takziah itu. Apa tujuan utamanya? Menyabarkan orang. Menyabarkan orang itu dengan cara, bukan cara mengungkit kesedihannya, tapi menyabarkan orang dengan cara hadir di muka dia, biar dia punya teman cerita. Gitu. Itu aja cukup gitu. Gitu. Jadi tidak ada hal-hal lain. Adapun tadi saya bilang tahtim, tahlil itu cuma acara-acara tambahan kita saja. Mumpung kita serentak takziahnya malam hari habis maghrib, ya ngapain juga kita ngobrol-ngobrol tidak jelas. Kadang pernah saya lihat orang melayat nih, bukan melayat dia, mayatnya masih ada di situ. Datanglah kawan-kawan pensiunan bapak itu. Bapak itu kan mati dah pensiun. Datanglah kawan-kawan pensiunnya. Di situ orang itu bernostalgia. Ketawa ketiwi. Akhirnya tak terwujud dari keinginan takziah itu. Tujuannya adalah gimana orang memunculkan rasa takut. Bukan takut sama mayat, enggak, takut sama Tuhan, dia pun jadi mayat juga nanti. Tapi kalau di situ pula dia bernostalgia, mengkiki-kiki segala macam, berarti enggak dapat dia apa sebenarnya yang diinginkan daripada takziah itu. Itu sering saya lihat, terutama bapak-bapak itu. Kalau ibu-ibu mungkin agak lain ceritanya gitu ya. Kalau ibu-ibu kadang disamperinnya lah mayat itu, dicarinya mana istri duka. Ya, bapak-bapak ini kadang santai aja orangnya, pantai merokok di luar, ngopi dia, ketawa-ketawa dia. Itu kok bisa dihindari. Gitu. Yang pertama, bolehkah kita mengunjungi orang yang non muslim saat dia ditimpa musibah? Secara umum boleh. Secara umum boleh. Artinya maupun musibahnya, mau dia beralek, mau dia sakit, mau dia mati, kita datang untuk menunjukkan jiwa sosial kita kepada dia dan boleh. Dan jika dia terhibur gara-gara itu, kita tetap dapat pahala. Karena bersedekah sama orang non muslim dapat pahala enggak? Pahala.
tak ada masalah. Bersedekah, ada orang non muslim saya kasih. Walaupun prioritas kita tetap orang Islam, tapi ada orang muslim kita kasih duit, berpahala enggak kita? Berpahala, tak ada masalah. Sama seperti kita berbuat baik kepada mereka dapat pahala juga.